Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 8 Agustus 2021. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu Private BBS, di mana malam hari ini saya akan sharingkan poin-poin penting apa saja yang harus Anda pahami, yang harus Anda ketahui supaya Anda mudah untuk membangun mitra baru sebanyak-banyaknya. Ya, jadi poin di acara hari Rabu, hari Jumat, ya saya lebih fokus bagaimana Anda memahami atau mengetahui ya bagaimana caranya sih membangun mitra baru sebanyak-banyaknya ya, di generasi satu Anda. Nah, untuk sebelum ke sana, ya tolong dimatikan semua Bapak Ibu. Tombol audionya jangan disentuh, jangan menyentuh apapun. Ya, sekali lagi saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, di bisnis ini yang harus Anda ketahui adalah bagaimana mindset di awal yang harus Anda benari dulu. Ya, jadi bisnis Cimo ini sekali lagi adalah fokusnya atau mindsetnya atau cara berpikirnya atau cara pandangnya, Anda itu fokus bekerja membangun aset. Ya, jadi fokusnya bekerja membangun aset atau bekerja betul-betul Anda tuh fokusnya bagaimana mengamankan generasi satu Anda, generasi 2, generasi 3 sampai generasi 20 yang betul-betul itu menjadi aset Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, aset seperti apa yang harus Anda bangun di bisnis ini? Ya. Nah, aset di sini yang kita maksud aset di sini adalah pelanggan tetap. Jadi kalau Anda bisnis konvensional itu kan ada yang namanya konsumen, ada yang namanya pelanggan tetap. Nah, yang kita bangun di Cimo ini sekali lagi bukan konsumen. Tapi bagaimana membangun konsumen yang Anda miliki itu menjadi pelanggan tetap. Kalau di bisnis jaringan, jadi fokusnya bukan membangun member, bukan membangun mitra baru, bukan membangun mitra, tapi bagaimana merubah mitra Anda, member Anda itu menjadi core leader aktif, ya, atau menjadi pelanggan tetap, atau menjadi elang sejati. Itu Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Jadi pertama, di bisnis ini sekali lagi, di bisnis jaringan, khususnya Cimo, itu Anda bukan bekerja untuk uang ya Bapak Ibu. Sekali lagi bukan bekerja untuk uang. Ya. Sekali lagi ini yang harus Anda pahami. Ya. Kalau Anda bekerja untuk uang, sebaiknya jangan di bisnis jaringan. Sebaiknya Anda dagang atau jualan atau Anda kerja jadi karyawan. Nah, jadi tempatnya itu di situ, bukan di bisnis jaringan. Ya, karena kalau Anda mindsetnya di awal salah, kesananya salah semua. Jadi kalau Anda bekerja untuk uang, ya Bapak Ibu, sampai kapanpun Anda ya tidak akan pernah yang namanya bisa membangun aset. Anda tidak akan pernah passive income. Anda tidak akan pernah freedom. Uang Anda dapatkan, ya, uang Anda dapatkan sekali lagi, tapi Anda tidak akan pernah bisa punya aset gitu. Tapi kalau Anda membangun aset, ya, membangun pelanggan tetap tadi, membangun core leader aktif, membangun elang sejati, Anda dapatnya dua Bapak Ibu. Aset Anda punya, uang pun nanti Anda akan miliki Bapak Ibu. Ini. Nah, siapa yang akan bertahan di bisnis jaringan Bapak Ibu? Yang akan bertahan adalah orang-orang yang fokusnya membangun aset. Ya. Nah, kalau orang-orang yang fokusnya bekerja untuk uang, ya rata-rata sebulan hilang, 2 bulan pasif, 3 bulan pasif, 5 bulan pasif. Ya, nggak akan bertahan lama Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok hari ini yang fokus membangun aset itu bisa bertahan lama, bisa nyampe garis finish, bisa sukses? Kenapa yang fokusnya bekerja untuk uang kok hanya bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maksimal 5 bulan nggak ada? Ya, perbedaan yang mendasar adalah Bapak Ibu, sekali lagi nih, urut-urutannya tadi ya,
mindsetnya bekerja membangun aset. Asetnya seperti apa? Yaitu asetnya core leader aktif, elang sejati, pelanggan tetap. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini berbicara perbedaan inti antara orang yang bekerja untuk uang sama aset. Ya, yaitu orang yang bekerja membangun aset itu pasti dia akan on system Bapak Ibu. Ya. Jadi nyawanya aset, sekali lagi, nyawanya aset ini Anda harus paham. Itu ada di sistem. Jadi, kalau Anda mau bangun aset yang membuat Anda nanti suatu saat freedom, passive income, Anda hanya bekerja 1-2 tahun atau 3 tahun, setelah itu Anda nggak usah bekerja lagi, karena asetlah yang akan menggantikan semuanya. Asetlah yang akan menjadi sumber income Anda nanti. Itu ciri-cirinya Anda itu bekerja on system. Ya. Nah, kalau bekerja untuk uang, kecenderungannya Anda tidak on system. Bahkan Anda meremehkan sistem. Dan Anda memposisikan sebagai Superman. Jadi Anda lah yang menggerakkan bisnis Anda. Tapi kalau Anda on system, ya, bisnis Anda digerakkan oleh sistem. Nah, ini perbedaan mendasarnya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dari awal udah salah, kesininya Anda pasti salah semua. Kalau Anda bekerja fokusnya hanya untuk uang, 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 ya, maka saya jamin Anda cuma bisa membangun mitra baru. Seperti leader-leader Anda dulu sebelumnya. Mereka punya skill, kemampuan membangun mitra baru, ya, setiap hari closing, setiap hari bahkan closingnya bisa 2-3 orang. Ya, tapi ya hanya mentok di situ. Hanya mentok bisa membangun mitra baru, hanya mentok membangun member baru. Tidak pernah bisa membangun aset. Ya, tidak pernah membangun aset. Kenapa? Karena ya tadi tidak on system. Dia menggerakkan bisnisnya dengan kekuatan dia. Dia menjadikan dirinya sebagai Superman. Ya, sehingga duplikasi itu tidak berjalan. Jadi risikonya nih, kalau Anda bekerja untuk uang, Anda pasti ya dipastikan 100% Anda tidak on system. Ya, kayak training, ya konsultasi, lihat rekaman, itu menjadi sesuatu yang tidak penting buat Anda kalau Anda bekerja untuk uang. Kalau Anda hari ini sekali lagi hanya mengejar uang, uang, dan uang. Ya. Dan prestasi Anda mentoknya di bisnis jaringan manapun, ya sekali lagi ya bukan ada Cimo. Di bisnis jaringan manapun Anda hanya bisa membangun mitra baru Bapak Ibu. Hanya bisa membangun generasi satu. Ya. Sekalipun Anda bisa membangun mitra baru ratusan sekalipun Bapak Ibu, tetap generasi satu Anda akan hancur juga Bapak Ibu. Anda tidak akan mungkin bisa membangun ya aset yang kuat ya, yang betul-betul nanti bisa menghasilkan passive income buat Anda. Ya. Kecenderungannya Anda itu nanti jadi kutu loncat. Ya, keluar dari Cimo, Anda masuk jaringan perusahaan lain. Nanti Anda juga seperti itu, Bapak Ibu. Anda cuma bisa punya prestasi membawa member baru di sana. Nanti ujung-ujungnya Anda akan berhenti lagi di sana. Pindah perusahaan lagi. Ya, karena bisnis jaringan itu benang merahnya sama kok, Bapak Ibu. Kalau Anda pengen sukses ya Anda harus on system. Benang merahnya di situ. Mau produknya apapun, mau modalnya berapapun, mau marketing plan-nya bagaimanapun, ya benang merahnya sama, yaitu sistem. Selama Anda tidak on system, mau di perusahaan apapun, mau produknya apapun, mau bisnis jaringan apapun, ya kan, mau sekeren apapun produknya, marketing plan, Anda tetap mentoknya ya hanya bisa membangun mitra baru. Mentoknya ya hanya di generasi satu. Ya, itu yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Jadi ya Anda hanya buang-buang waktu kalau kayak gitu caranya. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau Anda bekerja untuk uang, jangan di bisnis jaringan. Lebih baik Anda dagang, lebih baik Anda jualan, lebih baik Anda itu kerja. Nah, tempatnya di situ tepat kalau Anda bekerja untuk uang. Kalau Anda dagang, Anda jual sepatu, jual kaos, jual bakso, jual penyetan, Anda kerja dari pagi sampai sore,
maka Anda akan dapat duit Bapak Ibu di sana. Ya, dapat uang pasti Anda dapat. Tapi Anda tidak akan pernah punya aset. Ya, Anda tidak akan pernah punya aset yang nantinya ya suatu saat aset ini bisa menggantikan posisi Anda. Aset ini menjadi sumber income Anda. Ya, ini yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Ya, makanya malam hari ini saya meluruskan kembali mindset Anda. Jadi kalau saya kasih contoh, saya sering kasih contoh kan. Ada orang yang desanya ya itu kekurangan air. Ya. Dan ada sumber air di pegunungan yang jaraknya 10 kilo. Nah, sekarang Anda itu ya mau jadi member tipe A atau member tipe B. Itu tergantung pilihan Anda. Jadi kasusnya desa Anda itu nggak ada air. Nah, kebetulan di 10 km dari desa Anda itu ada pegunungan yang airnya sangat luar biasa banyak. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa dapatkan air dari pegunungan itu? Ya, itu ada member A ya yang ngangkut air itu pakai ember tiap hari dari pagi sampai sore ya dia pergi pagi pulang petang pakai ember terus tiap hari seperti itu ya. Ada juga hari ini ada member tipe B, dia memang sama-sama ngangkut ember, sama-sama dari pagi sampai sore pergi pagi pulang petang dia juga ngangkut air pakai ember, tapi bedanya di sela-sela waktunya, apakah itu pas istirahat atau sebelum kerja atau pulang kerja, nah dia bikin saluran pipa, ya, saluran pipa. Ya. Walaupun ya kan di awal bangun saluran pipa itu nggak dapat apa-apa, karena apa? Karena pipanya belum jadi, gitu loh. Dia bikin pipa satu, ya, pipa satu belum dapat air, bikin pipa dua belum dapat air juga, pipa tiga. Tapi tetap dia itu apa ya ngangkut air pakai ember gitu loh. Di sela-sela bikin saluran pipa dia tetap ngambil air pakai ember gitu. Kalau tipe A ya tiap hari ngangkut air pakai ember. Nah sekarang Anda itu mau jadi member tipe A atau tipe B. Nah tipe A itu adalah member yang fokusnya bekerja untuk uang. Jadi kalau yang A ini tipe member yang bekerja untuk uang. Ya. Yang penting dapat uang. Ya. Bahkan dia karena ingin dapat uang banyak, embernya diperbesar. Awalnya ember kecil, terus karena dia ingin banyak, dia beli ember yang ukurannya lebih besar supaya dapat airnya lebih banyak. Wah, Pak, kamu lacak aja. Boleh. Nggak boleh. Kan tombol audionya. Nah, kalau tipe B ini adalah member yang bekerja membangun aset Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan antara member A sama member B. Nah, kalau member A ini tidak perlu sistem Bapak Ibu. Yang penting tidak perlu sistem, Yang penting ngangkut air pakai ember tiap hari dari pagi sampai sore selesai. Yang penting dapat air. Nah, kalau tipe B ini kalau ingin bangun aset, maka di sini dibutuhkan sistem Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, siapapun Anda hari ini, ya tidak penting latar belakang Anda siapa. Kalau Anda Bapak Ibu hari ini mau betul-betul nyampe garis finish, start sampai finish,
ya, sampai saluran pipa Anda jadi, ya, pipa 1 sampai pipa 20 Anda jadi, ya, pipa 20, ya. P1 itu anggap adalah generasi 1 Anda, P2 itu adalah generasi 2 Anda, P3 itu adalah generasi 3 Anda, P20 itu adalah generasi 20 Anda. Nah, kalau Anda mau nyampe garis finish Bapak Ibu, pastikan diri Anda dulu, diri Anda itu on system Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak on system, yang jadi korban adalah impian Anda. Ya, sekali lagi yang jadi korban adalah impian Anda. Bukan sponsor Anda, bukan leader Anda, bukan mentor Anda, tapi impian Anda. Kalau Anda tidak on system, impian Anda itu bukan makin dekat, tapi makin jauh. Ya, Anda semakin ya sangat sulit untuk nyampe garis finish. Kalau Anda tidak on system. Ya. Nah, kalau Anda hari ini ya sudah on system, ya, maka yang Anda jaga itu adalah impian Anda. Bukan hanya impian Bapak Ibu yang Anda jaga, ya, semangat Anda, ya, kapasitas ilmu Anda, ya, terus duplikasi, terus multiplikasi, itu akan terjaga semua. Terus leverage. Jadi bisnis jaringan itu intinya Bapak Ibu, itu ada di sistem. Nah, keunggulan Anda di Cimo sama BBS ini, sekali lagi, ya, keunggulannya, ya, Anda itu punya sistem yang sangat teruji, ya. Anda itu punya sistem yang sangat teruji, namanya sistem BBS, yang bisa dijalankan, ya, oleh yang gaptek. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Anda itu sekali lagi harus yakin dan percaya diri, ya, untuk membantu banyak orang di sekitar Anda. Kenapa? Karena Anda punya sistem yang bisa menjaga impian siapapun, menjaga semangat siapapun, menjaga kapasitas ilmu terus bertambah, mengamankan duplikasi berjalan, multiplikasi berjalan, leverage berjalan. Kenapa? Karena sistem ini bisa dijalankan oleh yang gaptek. Ya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sekali lagi, ya, kalau Anda hari ini betul-betul apa ya di sini ya, mau sabar di sini intinya itu Bapak Ibu jangan punya pemikiran pengen sukses instan gitu loh. Jadi Anda itu harus sabar. Kayak ini tadi tipe member B ini kan sabar. Sampai dikatakan orang gila ya kan, masa hari gini bikin saluran pipa ya kan. Dianggap orang gila, dianggap apalah semuanya. Diketawain tetangganya, diketawain temennya, saudaranya. Karena bikin saluran pipa ini buat apa bikin saluran pipa gitu. Ya kan? Nah, yang hal-hal seperti ini kan yang Anda alami setiap hari ketika Anda promosi presentasi for accounting. Ya. Nah, kalau Anda on system, itu Anda bisa melewati gesekan-gesekan seperti itu. Makanya saya katakan Anda itu harus sabar. Jangan instan gitu, Bapak Ibu. Ya. Ini. Makanya ketika Anda sudah on system, yang harus Anda pahami selanjutnya adalah pola. Pola bangun bisnis jaringan. Ya. Pola bangun bisnis jaringan, sekali lagi Bapak Ibu, ya, pahami. Yang pertama, Anda harus kuasai ilmu teknik funneling dulu. Yang ini belum tentu diajarkan oleh bisnis jaringan di luar sana. Ya, jadi keunggulan kedua itu Anda punya teknik funneling yang free, gratis buat Anda, di mana di teknik funneling ini semua bahan promosi, bahan presentasi follow up bangun tim itu sudah disediakan. Artinya Anda tinggal copy paste di sini. Ya, tinggal Anda salin tempel
baik di promosi, presentasi, forum maupun ya. Jadi pertama itu Anda ya ketika ingin sukses di bisnis jaringan, Anda harus kuasai ilmunya dulu Bapak Ibu. Jadi Anda harus paham dulu gimana caranya untuk bagaimana membangun yang namanya mitra baru. Ya, membangun yang namanya konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda mau jualan sepatu, jualan baju, kaos, penyetan, bakso, itu kan pertama itu Anda harus belajar ilmunya dulu dong. Nggak asal nggak asal jualan sepatu, baju, nggak asal buka bakso, penyetan kayak gitu enggak kan. Bagaimana Anda kuasai ilmunya, bagaimana Anda itu bisa membangun konsumen sebanyak-banyaknya. Kalau di bisnis jaringan membangun mitra baru sebanyak-banyaknya. Jadi konsumen itu kalau di bisnis jaringan itu namanya mitra baru atau member baru itu namanya konsumen. Ya. Nah, jadi Anda harus menguasai ilmu teknik funneling yang bahannya itu sudah disiapkan semua oleh BBS. Anda tinggal copy paste. Ya. Nah, yang kedua, setelah Anda kuasai ilmunya, Anda fokus bangun pelebaran, gitu loh. Bangun pelebaran itu apa artinya? Anda bangun mitra baru sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa Anda harus bangun mitra baru sebanyak-banyaknya Bapak Ibu di bisnis ini? Yang pertama, bisnis ini tidak ada bos, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Artinya Anda tidak bisa maksa orang gitu loh. Anda tidak bisa memaksa orang, Anda tidak bisa marahin orang. Ya. Yang kedua, di bisnis ini ya modalnya kecil. Jadi orang itu akan gampang sekali untuk berhenti di bisnis ini. Ya karena apa? Ya karena merasa tidak rugi. Mengeluarkan 38.000 itu enggak ya istilahnya enggak ada masalah gitu loh. Sehingga orang gampang berhenti di sini. Gampang meremehkan sistem, gampang meremehkan training, meremehkan konsultasi, meremehkan mencatat, meremehkan rekaman. Melihat rekaman itu diremehkan semua. Ya karena apa? Ya karena mungkin ya dia menganggap bisnis ini hanya sekedar coba-coba atau main-main gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu. Kenapa Anda harus membangun mitra baru sebanyak-banyaknya? Ya. Sekali lagi, di bisnis ini sekali lagi Anda tidak bisa maksa orang. Tidak ada bos, tidak ada bawahan. Ya. Ini. Kalau Anda hanya cuma punya mitra 1, mitra 2, mitra 3, Anda nggak akan bisa sukses Bapak Ibu. Anda harus bisa membangun mitra baru sebanyak-banyaknya ya sampai Anda menemukan sampai Anda menemukan 2 pelanggan tetap atau 2 core leader aktif atau 2 elang sejati atau 2 pelanggan tetap. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu semuanya sudah ada di teknik funneling yang Anda harus kuasai. Bagaimana caranya bawa call market, berubah call menjadi warm, warm menjadi hot, hot menjadi core leader aktif. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah memahami polanya ini enak Bapak Ibu di jaringan itu. Anda sudah mindsetnya sudah benar, bangun aset itu dengan cara sistem. Nah, asetnya itu adalah elang sejati, pelanggan tetap atau koridor aktif. Ya. Nah, kenapa Anda harus on system? Ya sekali lagi, Bapak Ibu, ya sekali lagi, ya yang menggerakkan bisnis ini harus sistem, bukan Anda. Ya. Jangan pernah Anda jadi Superman di sini. Jadikan sistemnya jadi Superman. Untuk apa? Ya ini tadi supaya menjaga impian Anda, semangat Anda, kapasitas ilmu Anda untuk duplikasi berjalan, multiplikasi leverage. Jadi Anda punya member dari Aceh, Papua, Indonesia, luar negeri, sepanjang sistem yang menggerakkan itu aman. Tapi kalau Anda yang menggerakkan, maka akan terjadi kendala yang sangat berat kalau Anda punya member di Aceh, Papua, Indonesia, luar negeri. Karena tidak semuanya bisa Anda gerakkan, tidak semuanya bisa Anda handle satu-satu. Ya. Nah, kalau Anda sudah memahami sistem, ya, selanjutnya Anda harus memahami polanya, Bapak Ibu. Ya, harus memahami polanya. Polanya apa? Kuasai ilmu dulu. Jangan terburu-buru dapat member baru. Kuasai ilmunya dulu, teknik funneling, ya.
terserah Anda punya waktu berapa lama. Saya pengen menguasai teknik funneling sebulan, monggo. 2 bulan, monggo. 3 bulan, monggo. 4 bulan, monggo. Itu tergantung kapasitas ilmu Anda, tergantung kemauan Anda. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu, ilmu inilah yang akan memastikan Anda punya mitra baru sebanyak-banyaknya. Ya, nah, inilah yang dilakukan oleh leader-leader Anda yang gaptek, Bapak Ibu, yang gaptek, bahkan super gaptek, ngisi absen pun acak-acakan. Itu mereka fokus menguasai ilmu teknik funneling dulu, Bapak Ibu. Ya. Dan setelah menguasai ilmunya, mereka ya melesat, Bapak Ibu. Mereka fokus membangun pelebaran. Ya, mereka membangun mitra baru sebanyak-banyaknya. Ada yang punya mitra barunya 50, 60, 70, 80, 90, bahkan punya 100 lebih. Nah, dari situlah nanti Anda bisa melihat, bisa mengevaluasi, bisa memilah-milah, memisah-misah mana mitra-mitra Anda yang serius, mana yang tidak serius, mana yang toksik. Itu Anda bisa pilah-pilah nanti. Kan Anda sudah menjadi elang sejati, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah on system, Anda sudah jadi elang sejati, Anda enak, Bapak Ibu, untuk evaluasi. Untuk hari ini mengevaluasi member-member Anda, memisah-misah member Anda. Ya, mengklasifikasi member Anda itu gampang. Ini yang serius, yang betul-betul mau diarahkan, yang on system. Kalau ini yang istilahnya apa ya, males-malesan, ya, ini yang rewel, ini yang toksik, ini yang ribet, itu Anda akan tahu, gitu loh. Nah, yang Anda cari sekali lagi di sini adalah 2 elang sejati, Bapak Ibu. Orang yang mau diarahkan, orang yang mau belajar, orang yang mau hari ini betul-betul on system. Itu yang Anda cari di sini. Bukan konsumen sekali lagi. Ya, bukan member baru, bukan mitra baru, tapi ya Anda harus bisa membangun member baru ini menjadi pelanggan tetap. Yang Anda cari ya nggak banyak-banyak, cuma 2 orang. Cukup Anda temukan 2 elang sejati. Cukup itu. Nah, untuk menemukan 2 elang ini, Anda harus tahu ilmunya membangun mitra baru sebanyak-banyaknya. Ya, caranya gimana? Kuasai teknik funneling. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, saya melihat Anda ini ya, sebentar ini saya hapus. Nah, kenapa kok Anda hari ini sulit bangun mitra baru, Bapak Ibu? Sekali lagi, Anda hari ini mungkin lemah di penguasaan teknik funneling, Bapak Ibu. Pasti teknik funneling Anda ini Anda belum kuasai. Anda belum menguasai teknik funneling ini. Artinya Anda tidak lihat rekaman hari Rabu setiap hari. Ya, untuk menguasai teknik ini kan Anda harus lihat rekaman hari Rabu, rekaman hari Jumat, ya, setiap hari. Kalau nggak jelas Anda konsultasi. Nah, selama ini saya lihat ya, pergerakan member baru ini sangat turun drastis. Kenapa pergerakan mitra baru turun drastis? Ya, penguasaan ilmu teknik funneling ini yang nggak ada kuasai. Ya, atau Anda hari ini ya, aktivitas promosi Anda ini sudah mulai lemah. Kalau Anda promosi lemah, otomatis presentasi udah pasti lemah. Ya, presentasi pasti bermasalah. Follow up apalagi, ya, bangun tim apalagi, gitu loh. Maka Anda evaluasi, kenapa kok hari ini Anda tidak bisa bangun mitra baru? Kenapa Anda kok nggak bisa bangun mitra baru? Karena promosi Anda pasti lemah, ya. Promosi Anda lemah. Kalau promosi Anda lemah, presentasi pasti berkurang. Follow up apalagi bangun tim. Maka lihat rekaman dari Rabu hari Jumat, Bapak Ibu. Yang nggak jelas Anda konsultasi. Lihat rekaman, catat, praktekkan tiap hari, nggak jelas konsultasi gitu, Bapak Ibu. Sampai Anda menguasai teknik funneling. Kalau Anda sudah menguasai teknik funneling, Bapak Ibu, saya yakin promosi Anda pasti akan maksimal. Anda pasti akan membangun minimal 10 market di sini. Bahkan bisa lebih. Ya. Kalau Anda sudah membangun 10 market, Anda sudah pasti presentasi 5 orang tiap hari. Ya. Nah, kalau Anda sudah presentasi 5 orang tiap hari, Bapak Ibu, follow up bangun tim ini hanya resiko, hanya efek gitu loh. Ya, maka coba Anda evaluasi sekarang dari promosi. Promosi grup Facebook Anda bagaimana? Marketplace Facebook gimana? Like, comment, chat bagaimana?
ke grup Facebook gimana, fanpage bagaimana, status Facebook gimana, promosi bangun agen bagaimana, promosi ke WhatsApp bagaimana, promosi offline-nya bagaimana. Coba Anda evaluasi semuanya, Pak Ibu. Promosi ke snack video, Instagram, TikTok, Anda evaluasi semua. Kira-kira mana yang harus Anda perbaiki, mana yang harus Anda maksimalkan. Karena kalau aktivitas promosinya lemah, pasti presentasi kena efeknya. Presentasi Anda masih lemah. Follow up lemah, bounty lemah. Ya, sehingga apa? Anda jadi tidak ada closing gitu loh. Ya. Kenapa Anda tidak bisa closing mitra baru? Ya kan kembali lagi, persoalannya pasti di promosi. Ya. Anda tidak bisa menghasilkan 10 market tiap hari. Makanya Pak promosinya dibenerin dulu. Kalau promosi sudah oke, ya pasti Anda bisa menghasilkan 10 market tiap hari. Kalau Anda bisa menghasilkan 10 market tiap hari, enak, presentasi bisa jalan, follow up jalan, bangun tim jalan. Ya, sekali lagi saya ulangi, lihat rekaman hari Rabu, hari Jumat ya. Anda praktekkan, yang nggak jelas konsultasi. Ya, supaya promosi Anda bisa maksimal kembali. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu. Nanti tolong Anda lihat rekaman hari Rabu, Anda praktekkan, Anda akan jelas konsultasi. Karena itu kuncinya, aktivitas promosinya dimaksimalkan kembali untuk bisa memastikan dapat 10 market tiap hari. Yang nggak jelas, yang belum paham,